Judul dari pelajaran hari ini adalah Iblis Sang Biang Kerok. Kenapa saya pilih judul ini? Saya saudara tentu akan bisa memahami kenapa saya memberi judul ini. Sebelumnya kita akan coba lihat di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya ulang sekali lagi. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Satu kali ketika saya membaca ayat ini, Tuhan memberi pengertian kepada saya bahwa ternyata iman itu adalah dasar. Nah, mengapa saya pilih gambar ini? Tentu saudara telah belajar memahami dalam kehidupan bahwa sebuah rumah itu dibangun dari dasarnya lebih dahulu. Dan bahkan kita telah belajar dari kehidupan ini bahwa kekuatan sebuah rumah itu terletak bukan pada atap, bukan pada dinding, bukan pada hiasan-hiasan bahkan, tapi kekuatan dari sebuah rumah ternyata ditentukan oleh fondasi atau oleh akarnya, kalau mungkin tanaman. Nah, ternyata kalau saudara pelajari, ayat ini berkata bahwa iman itu dasar. Berarti dengan kata lain bahwa kekristenan kita pun ternyata didasari, fondasinya adalah iman. Nah, masalahnya adalah iblis tahu betul bahwa iman itu seperti fondasi dari kehidupan kekristenan kita. Tentu iblis ingin supaya setiap kita mengalami kehancuran. Saudara tentu paham itu. Hati setan, hati iblis buat kita adalah dia sama sekali tidak ingin melihat kebaikan dalam diri kita. Yang dia harapkan dan dia inginkan dan dia usahakan hanyalah kehancuran dari hidup kita. Firman Tuhan katakan bahwa pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, kalau saudara pelajari, berarti dengan kata lain, kalau iblis memang ingin menghancurkan kehidupan kita, maka yang dia serang adalah dasarnya. Betul nggak sih? Kalau dasar kehidupan kita, dasar hubungan kita dengan Tuhan adalah iman, maka tidak heran kalau hari-hari ini iblis menyerang iman kita. Bagaimana caranya dia menghancurkan iman kita? Jelas, dengan kenyataan-kenyataan hidup, dengan pikiran-pikiran yang iblis tanamkan di dalam kehidupan kita, sehingga akhirnya tanpa sadar kita tidak bertumbuh dalam iman, tapi sebenarnya kita bertumbuh dalam kebimbangan dan keraguan. Waktu saya renungkan ini, ingat Ibrani 11 ayat 1 tadi, iman adalah dasar. Nah, coba saudara lihat gambar berikut ini. Kalau saudara lihat bahwa ternyata di luar negeri biasanya, kalau ada bangunan tingkat tinggi dan akhirnya terlalu tua, maka yang mereka lakukan untuk meruntuhkan bangunan tinggi itu adalah, mungkin saudara pernah lihat mungkin di televisi atau apa, dipasanglah dinamit di dalam fondasi, lantai-lantai dasar. Dipasang beberapa dinamit, lalu akhirnya apa terjadi? Ditarik kabel sampai ke depan, sampai jarak cukup aman. Dan biasanya petugas memastikan untuk mensterilkan ruangan itu, dicek dari lantai atas sampai lantai bawah tidak ada orang. Lalu setelah itu mereka ledakan. Nah, dinamit itu ketika diledakkan, apa yang terjadi? Yang dihancurkan itu dasarnya, saudara. Begitu lantai bangunan tingkat tinggi itu dihancurkan dasarnya, maka runtuhlah bangunan tingkat tinggi itu sampai ke bawah. Apa yang menarik? Kalau saudara lihat di dalam Mazmur pasal 11 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata bahwa apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Saya tertarik dengan ayat ini. Ayat ini bilang bahwa apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Ingat, iman kita itu dasar dari hubungan kita sama Tuhan. Jelas? Kenapa kita perlu iman? Karena Allah itu roh.
saudara tidak bisa melihatnya. Saudara bisa mengalaminya, saudara bisa merasakannya, tapi saudara tidak bisa melihatnya. Itu sebabnya butuh iman untuk saudara membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, ingat baik-baik, kalau iman itu adalah seperti fondasi yang menjadi kunci kekuatan, maka tidak heran kalau iblis menghancurkan iman kita demi menghancurkan hubungan dan kehidupan kita. Ayat ini bilang bahwa ternyata dasar itu menentukan apa yang kita bisa buat dalam kehidupan ini. Waktu saya renungkan ayat ini, Tuhan ingatkan satu ayat lagi, khususnya dalam Lukas pasal 18, ayatnya yang ke-8. Kalau saudara lihat di dalam Injil Lukas pasal 18, ayat yang ke-8, Yesus berkata, aku berkata kepadamu. Apa yang diucapkan oleh Tuhan lewat ayat ini? Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu apa saudara? Datang. Ini bicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua. Perhatikan kata ini. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Berarti Tuhan tahu bahwa menjelang datangnya Tuhan kembali yang kedua akan terjadi krisis iman. Itu sebabnya sampai Tuhan berkata, kalau nanti aku balik lagi, apakah aku akan menemukan iman di bumi ini? Nah, saya tidak tahu bagaimana kondisi kualitas dari iman saudara hari ini. Saya sungguh berharap bahwa iman saudara baik-baik saja. Tetapi saya banyak menemukan hari-hari ini ada banyak orang percaya yang sedang bergumul dengan imannya kepada Tuhan. Makanya gak heran kalau setan serang iman kita, karena ketika dia serang iman kita, dia sedang goncangkan dasar dari kehidupan kita. Nah, waktu saya renungkan ini, maka saya tiba pada sebuah kesimpulan bahwa krisis iman adalah akar dari ketidaktaatan dan kemalasan rohani. Maju ke depan. Saudara sadar bahwa kalau saudara mengalami krisis iman, maka itu akan mengakibatkan ketidaktaatan. Saya ambil contoh, saya jelaskan. Kalau saudara percaya bahwa berilah maka kamu akan diberi, maka pastilah saudara akan memberi. Kenapa ada banyak orang tidak memberi? Karena sebenarnya mereka tidak percaya. Mengapa seringkali ada banyak orang percaya yang sudah tahu kebenaran, sudah tahu firman, tapi seringkali kita gak taat? Jawabannya, kalau saudara telusuri itu, ternyata semua ketidaktaatan kita kepada Tuhan itu sebetulnya didasari dan dimulai dari ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Saya ambil contoh yang lain. Kalau statement saya ini berkata bahwa krisis iman adalah akar dari ketidaktaatan dan kemalasan rohani. Kalau saudara percaya bahwa doa itu berkuasa, maka pastilah saudara akan berdoa. Pastilah saudara akan berdoa. Kalau saudara sungguh-sungguh mempercayai bahwa doa kita akan membangun kekuatan roh kita, maka saya sangat yakin saudara bukan cuma hanya puas berdoa pas mau makan, pas mau tidur, enggak. Tapi saudara benar-benar men-set waktu dalam kehidupanmu untuk meluangkan waktu saudara berdoa. Saya banyak menemukan dalam kondisi kenyataan yang ada banyak jemaat yang malas berdoa. Pertanyaannya adalah kalau saudara telusuri akarnya, karena kemalasan dan ketidaktaatan itu cuma seperti buah. Kalau saudara mau bereskan, jangan bereskan buahnya, bereskan akarnya. Ternyata saya menemukan sebuah kesimpulan dalam menghadapi banyak jiwa-jiwa yang saya layani. Dalam saya banyak menyaksikan orang-orang yang sedang bergumul, saya melihat bahwa ternyata ketidaktaatan dan kemalasan itu adalah akarnya adalah sebenarnya karena kita sedang mengalami krisis iman. Muka-mukanya beberapa sedang mengalami krisis iman soalnya. Nah, sekarang saya akan lanjutkan ya. Kenapa saya pilih judul Iblis Sang Biang Kerok? Karena jawabannya, iblis sebenarnya disadari atau tidak sedang terus mengadu domba orang percaya dengan Tuhan. Tanpa sadar, saya banyak menemukan orang-orang percaya yang berpikir bahwa sumber masalah mereka adalah Tuhan.
Kita selalu berpikir, mengapa kita tidak cukup punya iman menggerakkan Tuhan untuk menolong kita. Kita coba bersabar, kita coba bertahan, tapi kenyataan demi kenyataan terus membombardir kehidupan kita. Iman kita terus dipaksa untuk digoyahkan. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Tanpa sadar kita salahkan Tuhan. Saya ingin mengutip apa yang dituliskan oleh Mike Bickle dalam buku The Pleasure of Loving God. Ada statement yang menarik yang ditulis oleh Mike Bickle dalam buku ini. Dia bilang begini, iblis tahu bahwa jika dia dapat membutakan pemahaman tentang siapa Allah itu, maka dia memiliki kesempatan untuk memenangkan peperangan. Jadi dengan kata lain, kemenangan saudara di dalam peperangan itu ditentukan apakah saudara kenal Tuhan sungguh-sungguh atau tidak. Betul? Saya lanjutkan. Dia bilang begini, dia, yaitu setan atau iblis, menuduh Allah di hati kita tanpa sadar dan di pikiran kita. Dia berusaha memenuhi gereja dengan berbagai kebohongan yang bangkit untuk menuduh kebenaran Allah di hati kita. Dan jika hal ini terjadi, maka bangkitlah kebosanan rohani. Seorang pemercaya yang bosan lebih gampang diserang oleh iblis. Sebanyak ketemu dengan orang-orang percaya yang hari-hari ini sedang alami burn out. Ada berapa banyak kali kita mulai malas berdoa, malas kebaktian, malas ikut apa ya? Kalau misalnya di sini apa namanya, Pak? Cool. Karena ternyata kita berpikir semua jerih payah kita sia-sia. Saudara sadar bahwa kalau saudara melakukan sesuatu dan tidak ada hasilnya, maka saudara bosan dan saudara nggak akan antusias melakukannya. Berbeda ketika saudara melakukan sesuatu dan ada hasilnya, saudara akan antusias dalam melakukannya terus. Dan berapa banyak orang akhirnya mulai mengalami kejenuhan dan pemalasan rohani? Jawabannya sederhana, karena ternyata kita tanpa sadar telah diadu domba oleh setan, sehingga kita berpikir bahwa Tuhanlah sebagai sumber masalah kita. Sekarang, sadarkah saudara bahwa banyak orang percaya yang sedang menyimpan kekecewaan dan kemarahan terhadap Tuhan? Di Cirebon, di kota yang saya layani dan komunitas yang saya layani, saya ketemu beberapa orang yang pahit sama Tuhan. Di sini ada nggak ya yang pahit sama Tuhan? Kita tanpa sadar sebenarnya menyimpan kekecewaan, dan kekecewaan itu terus mulai apa ya? Mulai menguat. Dan ketika itu terjadi tanpa sadar sebenarnya kita memendam sebuah kemarahan. Tapi kita tidak berani ucapkan, kita tidak berani ekspresikan karena kita takut kualat, kalau orang bilang. Tapi sebenarnya tanpa sadar kita sudah ilfil sama Tuhan. Sekali lagi, kita salah berpikir bahwa selama ini kita bilang begini, Tuhanlah sumber masalahnya. Padahal pernahkah saudara berpikir bahwa sebenarnya kalau saudara makin mengenal Tuhan dan makin mengenal kebenaran, bahwa ternyata iblislah sebagai biang kerok? Saya akan buktikan. Satu kali saya membaca sebuah buku yang ditulis oleh Lisa Bevere. Kalau tidak salah judulnya Lepaskan Kendali dan Berbahagia. Itu judulnya kalau tidak salah. Nah, yang menarik waktu saya baca buku ini, Lisa Bevere, istri dari John Bevere, sedang menceritakan tentang pengalaman yang mereka alami ketika mereka ngambil keputusan untuk tinggalkan pekerjaan sekuler mereka dan full time buat Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Waktu John dan Lisa Bevere mengambil keputusan untuk hidup sepenuh waktu melayani Tuhan secara all out, apa yang terjadi? Ternyata keuangan mereka makin lama makin terpuruk. Apa yang terjadi? Mereka berdua struggle dengan iman mereka. Mereka mempercayai bahwa Allah lah yang akan memenuhi semua kebutuhan mereka menurut kekayaan dan kemuliaannya. Itu firman Tuhan bilang. Tapi rupa-rupanya makin hari mukjizat nggak terjadi. Iman mereka makin lama makin dipepet. Saudara pernah ngerasa iman saudara makin dipepet sama keadaan, sampai akhirnya iman kita seperti ada di ujung jurang?
hampir kandas dan hancur. Akhirnya apa yang terjadi? Satu siang di rumah Lisa Beville, kalau tidak salah di dapur, dia marah sama Tuhan. Dia bilang gini sama Tuhan, Tuhan, kenapa engkau sepertinya berlaku curang? Ini bahasa bebas. Kami sudah melakukan semua apa yang jadi bagian kami. Kami sudah mempercayai apa yang Tuhan katakan, tapi mana kenyataannya? Dia meluapkan kemarahan, kejengkelan, dan kekecewaannya karena mereka berdua berpikir mereka sudah taat sama Tuhan. Kenapa sepertinya Tuhan seperti tahan-tahan berkat? Waktu dia meluapkan kemarahan dan kekecewaannya, Roh Kudus dengan lembut berkata, dia bilang begini, Roh Kudus bilang begini, siapa yang sebenarnya menahan berkat untuk kalian nikmati? Kalimat singkat itu tiba-tiba jadi pewahyuan dan menyadarkan dia bahwa ternyata problemnya bukan Tuhan. Saya bisa paham sampai di sini? Ada sebuah kesadaran yang Lisa Beville alami, dan itu sebabnya dia hentakkan kaki dan dia bilang gini, iblis, dengar baik-baik, engkau tidak punya kuasa apapun untuk menahan semua berkat-berkat yang menjadi jatah dan milik dan hak kami, dan engkau tidak berkuasa untuk bisa menahannya untuk kami nikmati. Dia lepaskan imannya, dia ekspresikan kepercayaannya kepada Tuhan, dan dia lepaskan dan diarahkan kepada musuhnya yaitu iblis. Dan malam harinya terobosan terjadi. Kisah ini menyadarkan saya bahwa selama ini ada banyak sekali orang percaya yang salah berpikir dan menilai Tuhan. Kita mencoba mempercayai Tuhan. Kita mencoba mempercayai bahwa waktunya tidak pernah terlambat. Tapi kadang-kadang kenyataannya kok sepertinya terlambat. Saudara pernah mempercayai waktu Tuhan? Saudara mempercayai bahwa oh Tuhan tidak pernah terlambat. Tapi berapa banyak kenyataan sepertinya terlambat. Beberapa hari lalu ada satu orang yang BB saya, Rabu lalu saya sampaikan kebenaran di komunitas yang saya layani. Dan apa yang terjadi besoknya ada satu orang yang cerita pada saya. Dia bilang, benar, saya hampir saja murtad. Saya pikir semua iman saya sia-sia. Kembali saya lihat bahwa ternyata setan telah mengadu domba kita dengan Tuhan. Kita telah salah berpikir tentang Tuhan, sampai akhirnya apa yang terjadi? Waktu saudara punya kecurigaan tentang Tuhan, bukankah itu berdampak pada iman saudara? Ingat, tadi saya katakan, iman itu adalah dasar. Jelas sampai di sini? Kalau iman saudara, hubungan saudara dengan Tuhan itu atas dasarnya kepercayaan. Dan begitu ketidakpercayaan mulai ada, bukankah hubungan saudara pasti goyah? Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hari ini saya mau sampaikan, yang terjadi masalah sebetulnya bukan Tuhan, tapi yang menjadi masalah adalah iblis. Kita selalu berpikir, kok Tuhan tuh tega ya melihat saya mengalami titik ini dan sepertinya tidak berbuat apa-apa. Katanya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Kok terlambat terus ya? Coba, saya mau ajak saudara lihat satu kebenaran di dalam Daniel pasal 10 ayat 2 sampai ayat 3. Coba perhatikan ayat ini. Daniel pasal 10 ayat 2 sampai 3, ayat 5 dan ayat 12 sampai 13. Kalau saudara mau memahami lebih jelas, ulang dari kebaktian ini, baca seluruh pasal dan saudara bisa melihat secara gambar besar dari kisah ini. Peristiwa ini terjadi dialami oleh Daniel. Satu kali Daniel berdoa meminta pengertian kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Daniel pasal 10 ayat 2 sampai 3. Pada waktu itu aku, yaitu Daniel, berkabung saudara berapa lama? Berapa lama saudara? 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk dalam mulutku, dan aku tidak berurat sampai berlalu 3 minggu penuh. Apa yang terjadi? Dia terus berdoa. Ayatnya yang kelima, ku angkat mukaku, lalu kulihat. Apa yang dilihatnya?
Tampaklah seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari Ufas. Lalu katanya kepadaku, ayat 12, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak apa saudara? Hari pertama. Aneh, jawaban itu baru datang. Tunggu berapa lama? 3 minggu penuh. Coba saya lanjutkan. Sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh perkataanmu itu. Apa yang terjadi? Kenapa Tuhan dengar dan Tuhan jawab di hari pertama, tapi butuh 21 hari untuk Daniel terima jawabannya? Aneh. Coba perhatikan. Ternyata sebabnya iblis biang keroknya. Ayatnya yang ke-13. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya, apa saudara? Menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan pemimpin-pemimpin kerajaan orang Persia? Ini bukan bicara tentang secara fisik, tapi ini bicara terjadi di alam roh. Sudah bisa ikuti saya? Daniel di bumi, dia berdoa sama Tuhan. Waktu dia berdoa sama Tuhan, di hari pertama dia doa, Tuhan dengar, Tuhan langsung jawab. Tuhan kirim seorang malaikat untuk memberikan jawaban dari doanya. Tapi apa yang terjadi ketika malaikat itu meninggalkan sorga menuju kepada Daniel di bumi? Apa yang terjadi untuk membawa jawaban doa? Tiba-tiba kerajaan kegelapan tidak senang, dan kerajaan kegelapan mencoba menahan gerak laju dari malaikat itu. Sehingga apa yang terjadi? Peperangan yang terjadi di alam roh itu ternyata butuh 21 hari. Saudara bisa bayangkan, kalau saudara jadi Daniel dan saudara nggak ngerti kejadian di alam roh, apa yang Daniel pikirkan? Bukankah itu yang dipikirkan oleh kita? Kita bilang begini, kenapa ya sepertinya Tuhan nggak jawab doa saya? Apa Tuhan terlalu sibuk sampai dia nggak sempat dengar dan jawab doa saya? Sampai apa yang terjadi? Rupa-rupanya kebenaran ini menyadarkan kepada kita bahwa problemnya bukan Tuhan. Berapa banyak selama ini kita menghibur diri dan kita bilang begini, kayaknya memang belum waktu Tuhan Pak ya saya sembuh. Kayaknya memang belum waktu Tuhan Pak, jawaban doa saya, kayaknya saya mesti sadar lagi deh Pak. Daniel butuh 21 hari. Ada berapa banyak kali kita nunggu 21 bulan jangan-jangan. Ada berapa banyak kali kita di bumi lagi menunggu dan kita tanpa sadar iblis mulai mencemarkan nama baik Tuhan di pikiran kita, betul? Kita bilang, waktu kita tetap mempercayai Tuhan, lalu apa yang terjadi? Setan bilang gini, mau terus berdoa, mau sampai kapan? Toh keadaan gak berubah. Apa benar Tuhan menjawab doamu? Sudah bisa bayangkan itu? Dan apa yang terjadi kalau saudara tidak tahu kebenarannya? Maka tanpa sadar, saudara sebenarnya sedang bertumbuh dalam kekecewaan kepada Tuhan. Kita berpikir, apa benar bahwa Tuhan itu berkata berserulah kepadaku maka aku akan menjawab. Tapi berapa banyak kita sudah berseru-seru tapi tidak ada jawaban. Hari ini saya sungguh berdoa, sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun ini. Amin. Saya tidak tahu di tahun ini saudara mengalami seberapa banyak saudara mengalami Tuhan. Tapi kalau saudara belum banyak mengalami penggenapan janji Tuhan, tolong jangan pernah salahkan Tuhan. Karena yang menjadi penghambat bukan Tuhan. Oke, saya mau tunjukkan 2 ayat kepada saudara. Ini yang seringkali membuat pikiran kita jadi konslet. Perhatikan. Efesus pasal yang pertama, ayatnya yang ketiga. Perhatikan kalimat. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang apa saudara? Dalam Kristus
saya tertarik dengan kata telah. Katakan telah. Bukan suaranya suara yang seperti orang belum sarapan pagi. Katakan telah. Sekali lagi dengan bilang katakan telah. Telah itu artinya apa, saudara? Anda yang di sini nggak ngerti bahasa Indonesia? Ada di sini yang kira-kira perlu diterjemahkan kata telah itu artinya apa? Sudah. Sudah. Ayat ini berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah, bukan akan, bukan sedang. Kalau akan berarti belum, kalau sedang berarti masih berlangsung. Tapi ayat ini bilang telah. Telah apa? Mengaruniakan kepada kita. Apa yang dikaruniakan? Apa yang Tuhan telah karuniakan? Katanya adalah segala berkat. Katakan segala berkat. Katakan segala berkat. Bukankah itu yang saudara butuhkan? Aneh sekali. Pertanyaannya, ada banyak orang bilang gini, Pak, Tuhan, Alkitab bilang bahwa Tuhan telah mengaruniakan segala berkat. Tapi mana berkatnya? Karena ayat sesudahnya, kalimat sesudahnya yang menjelaskan bahwa ternyata firman Tuhan berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Ternyata di mana? Di dalam sorga. Di dalam sorga yang dimaksud itu berbicara tentang di alam roh. Sudah bisa paham sampai di sini? Nah, ini masalahnya. Kalau saudara baca di dalam 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang kelima dan ayat ke-7, kembali ayat ini menyadarkan kita lebih keren lagi menurut saya. Perhatikan kata ini. Sebab di dalam Yesus kamu telah apa saudara? Menjadi kaya. Ada yang bilang gini, Pak, kaya apanya, Pak? Ini saya jauh dari kaya. Masih jauh dari kaya, Pak, miskin banget. Tapi ayat ini katakan, sebab di dalam Yesus kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dalam segala macam pengetahuan. Demikianlah kamu tidak berkekurangan dalam satu karunia pun. Sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ada banyak sebetulnya ayat-ayat yang saya tunjukkan bahwa ternyata Tuhan itu bukan Tuhan yang akan, bukan Tuhan yang sedang, tapi Tuhan yang telah. Saya berharap saudara bisa ikuti saya. Problemnya bukan di Tuhan. Jadi ada banyak orang yang terus berdoa dan membombardir sorga dengan doa-doanya. Terus bilang, Tuhan, kapan? 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 Saudara mau tahu? Kalau saudara punya telinga mendengar, saudara dengar Tuhan bilang, nah, bukan kapan, karena sudah. Kalau saudara bilang, kalau telah, kalau sudah, saya belum mengalami. Saudara bisa paham sampai sini? Nah, itu sebabnya ada hal yang saudara harus paham. Iblis menyerang, mencoba mencegah supaya semua yang saudara miliki, yang telah Tuhan berikan di alam roh, tidak terwujud menjadi kenyataan. Itu sebabnya kita butuh yang namanya iman. Saudara mau tahu apa itu iman? Iman menurut definisi sederhana saya, iman adalah sarana untuk memindahkan apa yang sudah ada atau apa yang sudah terjadi di alam roh ke alam nyata. Saudara hidup di alam roh atau di alam nyata? Saudara hidup di alam roh dan di alam nyata juga sebetulnya. Tapi yang kita sedang maksudkan adalah kita bukan cuma butuh berkat yang ada di alam roh. Karena selama berkat itu di alam roh, saudara tidak bisa nikmati. Bukankah saudara tidak bisa makan sesuatu yang semuanya roh? Saudara makan sesuatu yang harusnya berwujud. Iman ternyata adalah sarana untuk memindahkan apa yang sudah ada atau terjadi di alam roh sehingga berpindah ke alam nyata. Sekali lagi, setan mencoba mensabotase itu. Demi apa? Demi supaya saudara meragukan Tuhan.
Saya ingin mengutip satu definisi iman yang menarik yang diucapkan oleh seorang hamba Tuhan bernama Andrew Wommack. Dia bilang begini, dia bagus banget, dia bilang begini. Iman adalah respon positif, katakan respon positif. Respon positif kita terhadap apa yang telah Tuhan lakukan dengan anugerahnya. Iman bukan sesuatu yang Anda lakukan untuk membuat Tuhan meresponi Anda. Anda tidak perlu menggerakkan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan telah memberkati saudara sebenarnya. Saya bisa paham nggak? Banyak orang Kristen bilang begini, Tuhan berkati saya. Kalau saudara berkata Tuhan berkati saya, berarti saudara pikir Tuhan belum kasih berkat loh. Betul nggak saudara? Tapi Andrew Wommack bilang bahwa iman bukan sesuatu yang Anda lakukan untuk membuat Tuhan meresponi Anda. Anda tidak perlu menggerakkan Tuhan, karena Tuhan sudah tergerak memberkati saudara. Amin. Nah, masalahnya adalah Anda tidak perlu membuatnya datang dan menjamah atau menyembuhkan Anda, karena Tuhan sebenarnya sudah menyediakan segala sesuatunya. Dan kembali pagi ini akhirnya kita sadar, kalau memang Tuhan bukan masalahnya, berarti ternyata setan sumber masalahnya. Sekarang masalahnya, kalau memang Tuhan bukan sumber masalahnya, dan ternyata setan sang biang keroknya, masihkah saudara terus berdoa dan mencoba menggerakkan hati Tuhan? Benarkah itu solusinya? Muka-mukanya muka-muka bingung, Pak. Saya berharap pelajaran ini pelajaran yang pasti akan mengubah hidup Anda ke depan. Kenapa kita susah bersyukur? Karena kita selalu berpikir bahwa kita belum diberkati. Betul nggak saudara? Kenapa para worship leader sangat frustasi? Menggerakkan jemaat untuk, ayo dong, ekspresikan syukurmu. Masa seperti patung gitu. Apa bedanya saudara sama patung? Saudara adalah orang yang diberkati. Saudara harus mengekspresikan ungkapan syukur. Tapi kenapa ada banyak jemaat susah bersyukur? Karena kita selalu berpikir Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang belum. Bagaimana dengan Efesus 1 tadi? Tuhan telah mengaruniakan bukan cuma satu-satu, segala berkat. Oke, sekarang coba lihat ayat ini. Saudara lihat, perhatikan Markus pasal 11 ayat 24. Kalau saudara lihat di dalam Markus 11 ayat 24, firman Tuhan berkata, karena itu aku, yaitu Yesus, berkata kepadamu, apa saja mau berdoa tentang jodoh, doa tentang berkat, hutang dilunasi, apa saja yang kamu minta dan doakan. Gimana caranya? Percayalah bahwa kamu telah akan sedang atau apa? Telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan. Kenapa seringkali doa-doa itu belum jadi kenyataan? Karena seringkali kita belum percaya bahwa kita telah menerimanya. Padahal sebenarnya yang terjadi di alam roh, Tuhan sudah kasih. Saya bisa paham tapi di sini. Ambil contoh. Saudara pernah, kayaknya agak susah ya. Kalau di daerah itu biasanya kita beli lewat online. Jakarta macet juga. Sekarang lagi musim jual beli lewat online. Nah, apa yang menarik? Biasanya saya beli lewat buku-buku rohani lewat online. Saya masuk ke website mereka, lalu saya pilih buku yang saya kehendaki. Lalu apa yang terjadi? Biasanya saya send order itu, mereka kasih respon, Pak, harga barangnya sekian, terus ongkos kirimnya sekian, Bapak bayar lewat transfer, setelah itu informasikan ke kami, nanti kami kirim. Dan apa yang terjadi? Saya langsung biasanya pakai klik BCA atau apa, saya langsung bayar, saya langsung kirim konfirmasi bahwa saya sudah bayar. Di titik itu biasanya setelah terima, mereka langsung kirim sebetulnya. Tapi begitu mereka langsung kirim, apakah saya langsung terima? Enggak dong. Karena
Kadang-kadang bisa, sekarang sih cuma 2 hari Pak. Dulu bisa sampai 1 minggu. Apalagi kalau saya belinya lewat Amazon.com atau apa yang dari luar negeri, itu bisa sampai 1 bulan atau berapa lama. Nah, seringkali kita yang nunggu kan bilang gini, sudah dikirim belum sih? Sudah dikirim belum sih? Akhirnya jadi saya kirim email ke Amerika, saya bilang kenapa belum dikirim? Terus mereka cek ordernya, status ordernya. Pak, itu sudah dikirim sebenarnya. Lalu saya bertanya-tanya, kalau sudah dikirim, saya belum terima. Saya bisa ikuti ilustrasi saya ini? Berapa banyak kita berkata, Tuhan, saya butuh ini. Tuhan dengar. Bahkan sebelum saudara berdoa, Tuhan sudah berkati saudara sebetulnya. Saya bisa paham sampai di sini. Tapi untuk sampai jawaban doa itu real jadi kenyataan, butuh iman. Apa itu iman? Iman untuk mewujudkan atau memindahkan semua yang terjadi, yang sudah terjadi di alam roh, terjadi di alam nyata. Nah, di poin ini iblis mencoba mensabotase proses delivery-nya demi menyerang iman orang percaya. Saudara-saudara itu. Akhirnya tanpa sadar kita sedang diadu domba sama Tuhan. Kita menuduh Tuhan, kita mendakwa Tuhan. Wah, sepertinya Tuhan tidak peduli sama kita. Padahal sebenarnya Tuhan sangat mengasihi kita. Dia telah memberikan semua yang kau butuhkan, sehingga kau tidak perlu kekurangan. Selalu dicukupi oleh Tuhan. Tapi itu sebabnya kenapa sampai setan serang iman kita. Saudara mau tahu ambisi setan itu apa? Ambisi setan cuma pengen supaya semua yang ada di alam roh tidak terjadi di alam nyata. Itu aja. Tuhan tidak bisa mencegah, setan tidak bisa mencegah Tuhan memberkati saudara. Setuju gak ya? Dia nggak bisa cegah. Yang dia bisa lakukan hanyalah mencoba mensabotase, mencegah atau memperlambat. Nggak bisa batalin, memperlambat supaya akhirnya di bumi orang mengalami krisis iman. Kalau saudara sedang mengalami krisis iman, bagaimana saudara punya kekuatan untuk mewujudkan apa yang di alam roh terjadi di alam nyata? Karena waktunya, maka saya harus bergerak dengan cepat. Yang pertama, berhentilah berdoa untuk meminta apa yang sudah Tuhan kabulkan. Berdoa yang dimaksud minta. Tapi saya akan jelaskan supaya saudara jangan bingung. Berhentilah berdoa untuk meminta apa yang Tuhan sudah kabulkan. Ambil contoh. Saudara setuju bahwa kalau saudara sedang sakit, saudara minta kesembuhan sama Tuhan, sebenarnya tidak nyambung? Karena Tuhan berkata oleh bilur-bilurnya, maka kamu telah menjadi sembuh. Berarti dengan kata lain, kalau berdoa bukan minta kesembuhan, tapi berdoa untuk menerima kesembuhan. Bedakan antara minta kesembuhan dan menerima kesembuhan. Saudara bisa paham sampai di sini? Kalau berdoa minta kesembuhan, saudara pikir Tuhan belum sembuhkan saudara. Padahal firman Tuhan bilang, darahku sejak 2000 tahun yang lalu kamu tuh sudah sembuh. Bahkan sebelum sakit pun kamu sudah sembuh. Bagaimana supaya yang terjadi di alam roh bisa terjadi? Berdoa bukan untuk minta, tapi berdoa untuk menerima. Bisa paham? Agak bingung ya? Nanti renungin baik-baik, minta Roh Kudus jelasin. Lanjut, yang kedua, berubahlah berpikir Tuhan yang belum menjadi Tuhan yang sudah. Kita selalu berpikir, kayaknya Tuhan belum tergerak deh sama saya. Dia sudah sangat tergerak sama. Dia sangat mengasihi. Ambil contoh. Sebagai orang tua, anak saya, kami berdua suami istri, kami seorang anak. Sadarkah saudara bahwa hari depannya sudah kami rancang? Kami sudah ikut asuransi, sampai sebenarnya biaya kuliah dia, uang mukanya sudah tercover. Walaupun dia belum sampai ke titik itu, masih kelas 1 SMP. Kalau sampai Bapak di dunia aja sudah memikirkan masa depan anak, apalagi Bapak di sorga. So, bisa paham sampai di sini? Sampai kita bilang, kayaknya Tuhan belum deh. Tuhan itu bilang, nah sebelum kau butuh, Tuhan sudah sediakan sebenarnya. Cuma butuh iman untuk bisa mengambil dan mencairkan itu. Sudah bisa paham? Makanya setan serang imanmu,
goncangkan, sampai engkau bimbang, kau ragu sama Tuhan, sampai engkau tidak punya kuasa untuk mewujudkan semua yang Tuhan telah selesaikan untuk kau bisa nikmati. Saya berharap ilustrasi ini makin jelas. Oh, jangan tanya Tuhan kapan. Tuhan terima kasih karena engkau telah memberkati. Aku adalah orang-orang yang diberkati. Setan bilang ini, mana diberkati? Jauh dari berkat kamu itu. Nah, coba saudara perhatikan. Yang ketiga, teruslah. Dan sekarang gimana? Teruslah apa? Teruslah bersyukur dan percaya bahwa kita pasti apa? Menerimanya. Salahkah kalau saudara berdoa minta berkat? Enggak ada salah. Tapi setiap kali berdoa, Tuhan, saya butuh berkat, dan saya percaya Tuhan selalu berkati saya. Dan berapa banyak mental pengemis kita menjadikan doa itu seperti ngemis sama Tuhan. Aduh Tuhan, please deh Tuhan. Tuhan nggak lihat, Tuhan nggak kasihan sama saya. Berapa banyak kita mencoba mendekati Tuhan dengan emosi. Saya mau katakan, Tuhan terlalu mengasihimu dan jangan pertanyakan kasihnya. Kenapa dia mati buat? Karena dia sangat mengasihi. Terus sebabnya mulai sekarang kalau jadi doa dengan sangat yakin, amin. Doa berkata, Tuhan, aku tahu aku sudah diberkati. Aku tahu aku sudah diberkati. Aku tahu bahwa aku sudah disembuhkan. Itu sebabnya aku percaya bahwa kesembuhan itu pasti aku alami. Amin. Nah, sekarang poinnya, kan apa yang kita harus lakukan? Ibrani pasal 10 ayat 23 dan ayat 35 sampai 36 bilang begini. Marilah kita teguh berpegang pada apa saudara? Pada apa saudara? Pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Ayat yang ke-36, sebab kamu memerlukan apa saudara? Memerlukan apa saudara? Ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Bagaimana caranya? Iman yang seperti apa yang bisa merubah, mewujudkan apa yang terjadi di alam roh ke alam nyata? Yang saudara lakukan, saya mau ngomong yang praktis. Confess, pengakuan. Katakan, Tuhan, aku bersyukur. Firman Tuhan katakan apa? Bahwa oleh bilur-bilurmu maka aku telah menjadi sembuh. Tapi ternyata apa yang terjadi? Ada kabar buruk, saudara. Kabar buruknya ya bukan buruk-buruk banget sih. Tapi kalau saudara perhatikan, ternyata untuk sampai semua yang di alam roh itu yang kita harus akui dengan perkataan iman untuk jadi kenyataan, ternyata yang namanya butuh ketekunan. Banyak orang nggak tekun, saudara. Sudah bisa paham sampai di sini? Iman adalah sarana untuk mewujudkan apa yang terjadi di alam roh berpindah ke alam nyata. Apa itu iman? Hati percaya, mulut mengaku. Hati percaya, mulut mengaku. Hati percaya, mulut mengaku. Hati percaya, mulut mengaku. Nah, ini yang jadi masalah. Ada banyak orang bilang gini, Pak, saya sudah lakukan itu. Pertanyaannya, apakah saudara tekun melakukannya? Ada banyak kali kita diserang oleh kenyataan dan kita robah pengakuan kita. Kalau pas di kamar doa, pengakuannya hebat. Ambil contoh, kita mengalami sakit, masuk ke kamar doa, kita confess firman, Tuhan, aku bersyukur bahwa Tuhan sudah sembuhkan saya. Itu sebabnya aku percaya bahwa kesembuhan itu pasti terjadi dan pasti aku alami di alam nyata ini. Dan apa yang terjadi? Kita sangat percaya. Tapi begitu keluar dari kamar doa, terus kita rasa sakitnya makin menguat, lalu kita confess, meralat confess kita yang lalu. Aduh, mau nggak sembuh-sembuh saja. Saya bisa paham nggak sampai di sini? Itu namanya kita melepaskan kepercayaan kita. Padahal firman Tuhan bilang, teguh berpegang pada pengakuan, jangan lepaskan kepercayaan kita, tetap tekun di dalam mempercayai dan mengatakannya. Oke? Sampai di sini bisa paham? Saya mau lanjut aja ke bagian kedua. Tapi saya mau akan akhiri dengan kisah yang terjadi dalam Lukas 15 ayat 28 sampai 32. Pemain musik bisa tolong bersiap-siap. Sudah masih ingat peristiwanya? Si sulung dalam peristiwa Lukas pasal 15 ayat 28 sampai 32.
Kisahnya adalah ketika si bungsu yang telah menghambur-hamburkan harta kekayaan sang bapa. Lalu apa yang terjadi? Kita tahu kisahnya, ketika semuanya habis dan melarat dan hancuran, dia balik ke rumah bapa. Waktu dia balik ke rumah bapa, bapaknya sambut dengan luar biasa, diadakan pesta. Si sulung yang ngerasa benar, yang ngerasa nggak punya cacat celah itu, begitu tahu bahwa si bungsu itu dipestai oleh ayahnya, apa yang terjadi? Dia tidak terima. Saudara perhatikan, dia marah sama papanya dan dia bilang gini. Tapi yang menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tapi kepadaku belum pernah. Katakan belum pernah. Katakan belum pernah. Belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Apa yang kita bisa pelajari dari si sulung? Si sulung itu adalah gambaran dari ada banyak orang Kristen yang selalu berpikir bahwa Bapak itu belum, atau bahkan belum pernah. Sampai satu hari Tuhan sadarkan saya. Dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 12. Saudara mau tahu? Yesus berkata lagi, ada seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ada yang miss bertahun-tahun waktu saya baca kisah ini. Saya selama ini berpikir nggak cermat membacanya. Saya selama ini berpikir gini, si bungsu datang sama papahnya dan minta warisan. Karena diminta dikasih. Saya pikir cuma sebatas itu. Sampai satu kali Tuhan bilang, perhatikan baik-baik. Ternyata waktu si bungsu itu datang sama papahnya dan minta warisannya, papahnya kasih. Tapi yang dikasih itu bukan cuma si bungsu, tapi si sulung juga. Pertanyaan saya, layakkah si sulung bilang, Bapak belum pernah berikan apa-apa? Saya mau katakan sama saudara, Tuhan sudah memberkati saudara. Semua yang telah kau butuhkan dan akan kau butuhkan, sedang kau butuhkan, sebenarnya Bapa telah siapkan dan telah cukupi. Tapi butuh iman untuk kau bisa melihat semua yang ada di alam roh itu jadi kenyataan. Doa saya, yuk berdoalah, banyaklah mengucap syukur, karena Tuhan sudah memberkati saudara. Tuhan memberkati saudara semua. Mari kita berdiri.